Horas Mejuajua. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan akan kami rangkum dalam Pedas edisi 30. Bersama saya, Dendi Siringo-Ringo dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Inilah Pemkab Dairi sepekan, minggu pertama di bulan Agustus 2022. Mengawali jumpa kita, kami hadirkan informasi pembangunan gedung perpustakaan dan layanan umum 3 lantai di Taman Rekreasi atau Tamrek, Bupati Dairi, Edi Keleng Ate Berutu melakukan peletakan batu pertama tanda dimulai pembangunan gedung perpustakaan dan layanan umum 3 lantai di Taman Rekreasi atau Tamrek, Sidikalang, Senin 25 Juli 2022. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan pembangunan layanan perpustakaan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan secara lengkap dan luas kepada masyarakat. Bukan hanya untuk membaca, tetapi menjadi tempat diskusi, menggali informasi, membicarakan dan membahasnya. Di fasilitas umum ini akan ada ruang audiovisual, ruang serbaguna yang semuanya disajikan secara lengkap menjadi satu. Sangat strategis dan kita upayakan secaman mungkin sehingga bisa menjadi referensi dalam tempat meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Dairi. Bupati berharap pekerjaan yang bersumber dari APBD Dairi tahun 2022 melalui dana alokasi khusus sebesar 9.876 miliar rupiah ini bisa selesai tepat waktu, tentunya dengan selalu mengutamakan keselamatan kerja. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara mengadakan rapat konsolidasi daerah yang dihadiri seluruh anggota Tim Penggerak PKK se-Sumatera Utara Senin 25 Juli 2022 di Hotel Grand Mercure Medan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Nyonya Romi Mariani Edi Berutu bersama pengurus PKK Kabupaten Dairi turut juga hadir dalam rapat konsolidasi ini. Ditemui di sela-sela kegiatan tersebut, Romi Mariani mengatakan dalam pertemuan ini akan banyak hal yang akan dibahas, salah satunya adalah konsolidasi dari seluruh Pokja terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Dalam rapat tersebut juga dijelaskan Romi ada penyampaian materi oleh Kepala BNN Sumatera Utara, di mana dalam pembahasan materinya Kepala BNN mengatakan Sumatera Utara menjadi peringkat pertama dalam masalah narkoba. Hal tersebut akan menjadi fokus karena mengatasi narkoba harus didukung oleh masing-masing kabupaten kota. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Arianto Tinambunan, mewakili Bupati Dairi membuka acara tematik akademi di SMK Negeri 1 Sidikalang, Selasa 26 Juli 2022 di The Once Hotel Komplek SMK Negeri 1 Sidikalang. Dalam sambutannya, Arianto Tinambunan mengatakan program tematik akademi ini merupakan program untuk peningkatan kapasitas guru di bidang pengenalan coding untuk tenaga pendidik SD dan SMP, di mana memasuki era industri 4.0, guru dalam dunia digital harus serba maju dan melek iliterasi digital. Disebutkan Arianto Tinambunan, pengenalan coding yang diberikan kepada guru SD dan SMP ini menggunakan blok, coding menggunakan teks dan coding dalam kelas. Itu sebabnya, kata Arianto, pemerintah Kabupaten Dairi melakukan kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian BBPSDMP Medan untuk melakukan pelatihan pengenalan coding untuk tenaga pendidik SD dan SMP se-Kabupaten Dairi. Masih di hari yang sama, Bupati Kabupaten Dairi Edi Keleng Ate Berutu yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arianto Tinambunan membuka rapat koordinasi dan sosialisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Selasa 26 Juli 2022 di Balai Budaya Sidikalang.
Pada kesempatan itu, Kadis Kominfo menyampaikan rapat koordinasi PPID ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Dairi yang penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Disebutkan PPID harus berperan aktif baik melalui media siber atau media sosial, memberikan informasi publik termasuk menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan metode paling sederhana. Arianto menambahkan bahwa kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah tidak akan diketahui masyarakat apabila tidak dipublikasikan. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Iswan Tugatorov ini menghadirkan komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Sumut, Dedi Ardiansah, dan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Dr. Anda Evi Jarnita, MSI. Dari Sidikalang, kita bergerak sejenak ke Medan. Bupati Dairi, Edi Kelang Ate Berutu, menjadi narasumber pada kuliah umum di kampus Politeknik Pembangunan Pertanian, Pol Bangtan Medan, Selasa 26 Juli 2022. Dalam paparannya di hadapan mahasiswa Pol Bangtan tentang mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang, Bupati Edi Berutu mengatakan nilai tambah ekonomi masyarakat Dairi berasal dari pertanian, di mana sekitar 60% masyarakat di Dairi adalah petani. Sebagai salah satu programnya, Bupati menyebutkan adalah Agri Unggul yang difokuskan pada sektor kopi dan jagung yang diharapkan bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Bupati yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Robot Simanulang menjelaskan program lainnya adalah menghadirkan kredit usaha rakyat atau Kuru Cluster khususnya untuk kopi dan jagung. Dengan hadirnya Kuru Cluster diharapkan dapat membantu permasalahan yang dihadapi para petani seperti mendapatkan bibit yang bagus, kepastian modal serta kepastian pupuk. Setelah melakukan tanam kopi bersama di Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul beberapa waktu lalu, Bupati Dairi Edi Kelang Ate Berutu kembali melakukan tanam kopi bersama dengan petani di Desa Laihole 2, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Kamis 28 Juli 2022. Ditemui usai penanaman pohon, Bupati mengatakan gerakan membangkitkan dan percepatan penanaman kopi kini semakin tinggi. Pemerintah juga ingin menggairahkan para petani untuk lebih semangat, lebih aktif, memanfaatkan lahan yang cocok untuk ditanami kopi Sidikalang. Disebutkan sebelumnya di beberapa kecamatan telah dilakukan tanam klaster kopi diantaranya Sumbul, Pegagan Hilir, Sitinjo, dan Sidikalang dengan target 5.000 hektar tanam kopi dengan 2 juta bibit yang telah disiapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi Robot Simanulang yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan pemerintah telah melakukan gerakan tanam kopi atau Gertaki seluas 1 hektar bersama Dirjen Pertanian beberapa waktu yang lalu. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Sebagai rangkaian kegiatan Semesta Dairi Memanggil yang kick-off-nya sudah dilakukan beberapa waktu lalu di Jakarta, pemerintah Kabupaten Dairi melalui kolaborasi antar OPD seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengadakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan kolam konservasi ikan batak di Desa Paropo, Kecamatan Silahi Sabungan, Kamis 28 Juli 2022. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Yayasan Aur Dairi Menenggoi yang prihatin atas keberadaan populasi ikan batak sebagai ikan purba endemik Danau Toba. Dalam kegiatan ini, Bupati menjelaskan
Ikan batak merupakan ikan air tawar yang punya nilai budaya tinggi dari zaman dahulu yang biasa dimanfaatkan orang Batak dalam kegiatan budayanya, namun kini populasinya sudah semakin sedikit. Ketua Yayasan Dairy Menenggoi Dimitria menyampaikan bahwa yayasan yang dipimpinnya ingin lebih memperkenalkan dairy sekaligus mengangkat ekonomi masyarakat dairy. Senada dengan Dimitria, relawan yang ikut serta dalam kegiatan ini, Arane Leane, mengatakan ia dan relawan lainnya sudah melakukan kegiatan serupa di berbagai tempat dan berjalan sukses. Kali ini Leane tertarik untuk melakukan hal serupa di Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi canangkan kur klaster jagung di Kecamatan Tanah Pinem dengan membagikan alat pertanian dan bibit jagung hibrida kepada kelompok tani Sabtu 30 Juli 2022. Pencanangan dan pembagian bibit tersebut diberikan langsung oleh Bupati Dairi Dr. Edekleng Ate Brutu didampingi anggota DPRD Dairi Praksi Golkar Charles Tamba dan Sekretaris Daerah Budianta Pinem di Aula Kantor Kecamatan Tanah Pinem. Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengatakan sangat senang bisa hadir bertatap muka langsung dengan para kelompok tani. Kehadiran dari jajaran pemerintah Kabupaten Dairi diharapkan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat khususnya kelompok tani. Untuk tanaman jagung, Edi Brutu berujar di tahun 2021 pertumbuhan produksinya meningkat sebesar 278 ton atau 21% dikarenakan jumlah lahan yang juga meningkat. Dengan hadirnya kur klaster tersebut diharapkan produksi jagung khususnya tidak menurun bahkan akan meningkat. Informasi pencanangan kur klaster jagung di Kecamatan Tanah Pinem tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi 30 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berencana itu keren. Saya, Denny Siringo-Ringo dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairi Cup TV. Jua-jua, horas, mejuah-juah.